Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Trianto, NIM 1098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai empat rangkaian, di mana di sini terdapat rangkaian penyearah tiga fasa, rangkaian buck converter, rangkaian inverter, dan rangkaian cycloconverter. Di sini untuk yang pertama yaitu rangkaian menyearah tiga fasa, di mana rangkaian penyearah ini memiliki bagian dari power supply dan atau satu daya, di mana yang berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan AC menjadi tegangan DC. Penyearah terkendali ini atau sering juga disebut dengan konverter merupakan rangkaian elektrodinamika daya di mana yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinusoida menjadi tegangan lurus dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur atau dikendalikan. Ini merupakan rangkaian dari penyearah tiga fasa terkendali, di mana di sini terdapat sumber di AC tiga fasa, kemudian di sini terdapat SCR, dioda atau dioda penyearah, kemudian terdapat beban atau filter. Kemudian langsung saja kita simulasikan. Kita lihat untuk gelombang. Nah, di sini dapat dilihat untuk gelombang masukan atau input dari tiga fasa itu memiliki gelombang sinusoida. Kemudian untuk output di sini dapat dilihat untuk yang berwarna biru ini merupakan output yang dihasilkan, di mana output ini mendekati lurus dan bertegangan DC. Di sini terlihat dari gelombang ini disearahkan dengan menggunakan SCR dioda ini. Kemudian langsung kita untuk perhitungan manualnya untuk penyearah tiga fasa gelombang penuh ini dapat dilihat seperti ini. Dicontohkan untuk diperlukan beban 150 ohm dengan resistif 3 fasa 127 volt 60 Hz yang terhubung pada supply. Kemudian dihubungkan tegangan drop melintasi dioda. Nah, di sini untuk tegangan output itu merupakan VL peak atau puncak sama dengan VRMS dikali akar 2. Nah, di sini didapat 179,6 volt. Kemudian untuk hasilnya di sini VS didapatkan VDC sebesar 171,5 volt. Kemudian untuk arus beban searah itu yaitu arus beban sama dengan VS dibagi dengan RL sama dengan
didapatkan hasil 1,14 mA atau mohon maaf, didapatkan hasil 1,14 ampere. Mungkin itu untuk rangkaian penyiarah 3 fasa terkendali. Selanjutnya yaitu rangkaian buck converter atau buck boost converter. Nah, rangkaian buck boost converter ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan suatu rangkaian tegangan. Nah, di sini langsung saja kita lihat untuk rangkaian pada simulasi. Ini merupakan rangkaian buck converter. Untuk rangkaian buck converter di sini, untuk mengontrolnya kita dapat mengatur sinyal PWM atau duty cycle, di mana duty cycle di sini akan mengatur tegangan output yang akan dihasilkan. Nah, di sini terdapat komponen induktor, resistor, dan kapasitor, di mana pada komponen-komponen ini berfungsi untuk memfilter tegangan yang akan dihasilkan. Kemudian ketika switch ini mati, maka induktor akan di sini untuk induktor akan mensuplai kapasitor. Karena di sini terdapat dioda yang menghalangi. Kemudian langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita mengatur duty cycle-nya, kita misalkan menjadi 0,5. Nah, di sini dapat dilihat yang untuk tegangan output, di mana sebelumnya sebesar 3 volt, sekarang berubah menjadi sekitar 10 volt lebih atau di atas 10 volt. Di sini dapat dilihat untuk kerja output di sini bergantung pada duty cycle pada PWM generator. Kemudian kita lihat untuk perhitungan manualnya. Nah, di sini dapat dilihat untuk dimana di percobaan semisal tegangan masukan 12 volt, kemudian duty cycle sebesar 0,25 dan frekuensi sebesar 25 kHz, kemudian induktor di sini sebesar 150 mikrohenry, kapasitor 220 mikrofarad, dan arus yang dihasilkan 1,25 ampere. Kemudian untuk mendapatkan tegangan output, di sini kita bisa mencari VA-nya dulu terlebih dahulu, di mana duty cycle dibagi 1 dikurang duty cycle. Di sini dapatkan min 4 volt. Kemudian untuk tegangan yang akan dihasilkan itu merupakan IA dikali K dibagi frekuensi dikali kapasitor. Di sini didapatkan
56,818 mV. Nah, jadi untuk rangkaian buck converter di sini, rangkaian untuk output sangat bergantung pada input dari duty cycle atau pengatur untuk mengatur naik atau turunnya tegangan yang akan dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, ini merupakan rangkaian cycloconverter, di mana rangkaian cycloconverter ini merupakan suatu rangkaian untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC, di mana dengan menentukan frekuensi tertentu. Pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen, yaitu SCR dan dioda, di mana SCR ini merupakan komponen utama pada rangkaian inverter ini. Kemudian untuk cara kerjanya dari inverter ini yaitu menggunakan saklar dioda ini merupakan yang akan menghasilkan tegangan yang diinginkan, di mana pada di sini memiliki 12 saklar, dan di sini di mana input di sini merupakan DC, di mana di sini pada rangkaian akan menghasilkan rangkaian DC, rangkaian AC. Nah, di sini untuk arus akan mengalir dari kiri menuju kanan. Mungkin langsung saja kita simulasikan. Nah, ini dapat dilihat hasil dari simulasi inverter. Kemudian ini adalah gelombang yang dihasilkan. Di sini dapat dilihat hasil gelombang di sini dari rangkaian inverter ini membentuk gelombang sinusoida atau menghasilkan rangkaian AC. Di sini ketika rangkaian nomor 1 aktif, maka akan menghasilkan gelombang. Kemudian ketika rangkaian kedua aktif, maka rangkaian 1 akan mati. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya untuk rangkaian keempat yaitu rangkaian cycloconverter 3 fasa ke 3 fasa. Nah, ini merupakan rangkaian dari cycloconverter 3 fasa. Cycloconverter ini merupakan rangkaian elektronika daya di mana yang berfungsi untuk mengubah masukan gelombang AC. Ini input dari gelombang AC di mana diubah
menjadi gelombang AC dengan frekuensi yang berbeda dari frekuensi inputnya. Dan kita langsung buka untuk rangkaiannya. Nah, ini merupakan rangkaian simulasi untuk cycle converter 3 fasa. Nah, di sini terdapat transistor di mana di sini dapat diatur untuk sudutnya untuk mengubah frekuensi yang diinginkan. Kemudian pada tiap kelompok transistor ini terdapat tiga buah, di mana yang berfungsi untuk mengubah perubahan positif dan negatif. Di sini dapat dilihat memiliki tiga kelompok, di mana arahnya akan berubah setelah 3 komponen. Ini kita simulasikan. Nah, ini merupakan hasil dari dapat dilihat ini merupakan hasil dari simulasi. Nah, di sini untuk transistor yang digunakan yaitu sebanyak 18 buah. Nah, ini merupakan hasil dari gelombang yang dihasilkan pada rangkaian silo converter 3 fasa. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat untuk inputnya di sini sebesar 220 volt. Ini dapat dilihat. Nah, di sini yang kita atur merupakan sudut dan frekuensi yang dihasilkan. Nah, di sini kita dapat mengatur pulsa yang akan dapat mengatur frekuensi yang akan dihasilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.